Baik, langsung saja kita bedah kiriman naskah audio horor dari Anda ini. Premisnya sekilas, klasik ya. Ada sekolah tua, jam pulang sudah lewat, terus muncul suara-suara aneh. Tapi yang bikin saya penasaran, naskah ini fokus banget ke satu hal, suara bel sekolah. Suara yang terus berbunyi saat semuanya seharusnya udah sunyi. Misi kita kali ini adalah membongkar mekanismenya. Kenapa ya kombinasi sekolah kosong, keheningan, dan satu suara familiar yang salah tempat itu bisa begitu efektif bikin bulu kuduk berdiri? Dan yang menarik adalah bagaimana naskah ini memainkan sesuatu yang kita semua pernah rasakan kan? Siapa sih yang nggak kenal sekolah? Siang hari tempat itu simbol rutinitas, keamanan, bahkan ya kebisingan. Tapi coba datang malam hari saat kosong, semua rasa aman itu hilang. Tempat yang sama terasa 180 derajat berbeda, jadi asing dan mengancam. Nah, cerita ini bermain-main di kontras itu. Penulisnya seorang menarik kita pelan-pelan dari yang awalnya cuma kok aneh ya, sampai ke titik di mana kita sadar, wah ini udah di luar nalar. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Naskah ini nggak buang-buang waktu. Langsung digambarkan sekolahnya itu sudah tua, dindingnya suram, catnya mengelupas. Suasananya udah dibangun dari awal. Tapi yang paling jitu menurut saya adalah aturan tak tertulis yang beredar di sana. Aturannya simple. Kalau jam pulang sudah lewat, jangan ada yang tinggal sendirian di dalam. Aturan itu jenius. Dalam penulisan itu namanya foreshadowing atau pertanda. Bahkan sebelum ada hantunya, sebelum ada suara belnya, kita sebagai pendengar udah dikasih tahu ada bahaya di sini. Jadi kita udah nunggu-nunggu ya? Betul. Aturan itu kayak menanam bom waktu di kepala kita. Kita jadi tahu ada sebuah batasan yang sebentar lagi akan dilanggar dan kita tinggal menunggu ledakannya. Ketegangannya udah terasa bahkan saat cerita belum benar-benar dimulai. Dan yang melanggar aturan ini, tokoh utama kita, Raka. Tapi dia melanggarnya bukan karena bandel atau iseng. Nah, ini penting. Justru sebaliknya, dia anak penurut yang disuruh guru membereskan buku-buku. Jadi dia terjebak di sana bukan karena pilihannya. Ini bikin posisinya jadi apes banget kan? Tepat. Dan itu penting sekali untuk membangun hubungan emosional dengan pembaca atau pendengar. Kalau Raka adalah anak nakal yang sengaja cari masalah, mungkin sebagian dari kita akan berpikir ya salah sendiri. Bener juga. Tapi karena dia korban dari keadaan, kita jadi bersimpati. Kita nggak menyalahkan dia, malah kita jadi cemas untuk dia. Teror yang menimpanya jadi terasa lebih tidak adil, dan karena itu jadi terasa jauh lebih mengerikan buat kita. Nah, dari sini semua mulai berjalan. Raka selesai dengan tugasnya, koridor sudah sepi, total, hening. Tiba-tiba, ting tong. Dia dengar suara bel sekolah, tapi pelan banget, kayak dari jauh. Reaksi pertamanya, seperti kita semua mungkin ya, cari penjelasan logis. Paling korslet, atau ada kerusakan sistem. Reaksi yang sangat manusiawi. Ini membuat karakternya terasa nyata. Iya kan? Dia tidak langsung teriak-teriak histeris mengira itu hantu, dia berusaha rasional. Proses ini penting agar kita, para pendengar, bisa ikut masuk ke dalam alur berpikirnya Raka. Kita diajak untuk sama-sama mencari penjelasan yang masuk akal. Betul. Tapi disinilah, penulisnya mematahkan semua logika itu dengan satu detail kunci. Raka ingat, kalau sekolah itu punya kebiasaan mematikan panel listrik utama setelah jam sekolah usai. Tujuannya buat hemat energi. Oh, oke. Didorong rasa penasaran, dia nekat ke ruang panel. Dan benar saja, pintunya sedikit terbuka. Dia nyalakan senter HP-nya, dan dia lihat saklar utama yang gede itu. Posisinya sudah off. Nah, Ini momennya. Di sini semua berubah. momen tidak bagi Raka dan bagi kita. Ini adalah titik di mana genre ceritanya secara resmi bergeser. Dari misteri jadi horor ya? Betul. Dari yang tadinya mungkin cuma misteri teknis, sekarang jadi horor supernatural. Nggak ada lagi jalan kembali ke penjelasan logis. Saklar mati, tapi bel tetap berbunyi. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana ini bisa terjadi, tapi siapa atau apa yang melakukannya. Gila. Jadi apapun yang membunyikan bel itu, jelas bukan dari listrik sekolah. Ini mengubah segalanya. Tadinya bel itu cuma suara, sekarang bel itu jadi semacam pesan. Persis, dan coba perhatikan bagaimana penulisnya menggunakan suara yang sangat familiar. Bel sekolah itu kan fungsinya jelas, penanda waktu. Betul.
Bel pulang adalah suara yang paling ditunggu-tunggu, suara kebebasan. Tapi di sini, suara yang sama dalam konteks yang salah, listrik mati, sekolah kosong, justru menjadi sumber teror. Suara yang harusnya jadi penutup hari, malah jadi pembuka sesuatu yang lain. Dan setelah Raka tahu panel listriknya mati, terornya nggak berhenti. Justru ini baru pemanasan. Eskalasinya mulai terasa cepat. Pertama dari suara lagi. Dia dengar langkah kaki dari lantai atas. Deskripsi di naskahnya ini yang bikin saya merinding. Bukan lari, bukan juga langkah tergesa. Langkahnya teratur, seperti orang yang selalu lewat jam yang sama setiap hari. Deskripsi itu krusial. Kalau langkah kakinya panik atau terburu-buru, Raka mungkin akan berpikir ada penyusup. Atau orang lain yang kejebak juga. Benar, itu menakutkan, tapi masih dalam ranah manusiawi. Tapi langkah yang teratur, metodis, dan ritmis. Itu menyiratkan sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang sedang melakukan rutinitasnya, yang merasa memiliki tempat itu, dan sama sekali tidak peduli dengan kehadiran Raka. Rasanya lebih dingin dan impersonal, dan itu jauh lebih mengerikan. Benar juga, rasanya seperti kita yang jadi penyusup di dunia mereka. Lalu terornya naik level, dari yang tadinya cuma suara, sekarang mulai menyerang persepsi ruang Raka. Dia panik lari ke gerbang utama. Tapi di naskah dibilang, makin dekat ke gerbang, rasanya jarak itu seperti memanjang. Dia lari, tapi gerbangnya nggak makin dekat. Ini gila, seolah-olah koridornya melar. Nah, ini eskalasi yang cerdas. Ini menunjukkan bahwa kekuatan di sekolah itu bukan cuma hantu pasif yang sekedar menampakkan diri atau bersuara. Jadi aktif ya? Entitas ini aktif dan punya kemampuan untuk memanipulasi realitas fisik di sekitarnya. Terornya bukan lagi soal penampakan, tapi soal membuat Raka merasa benar-benar tidak berdaya. Bagaimana caranya Anda lari dari sesuatu yang bisa mengubah hukum fisika sesuka hati? Anda benar-benar terjebak. Dan untuk memastikan Raka dan kita tahu ini bukan halusinasi, penulisnya memberikan bukti fisik. Iya. Setelah Raka berhenti lari dan mencoba menenangkan diri, dia melihat ada jejak kaki basah di lantai dekat gerbang. Padahal di naskah jelas disebut hari itu cerah, nggak ada hujan sama sekali. Jejak kaki basah itu fungsinya sebagai jangkar. Itu adalah bukti nyata yang bilang ke Raka, kamu tidak gila, semua ini nyata. Benar. Tanpa bukti fisik itu, Raka mungkin masih bisa meragukan kewarasannya sendiri. Tapi dengan adanya jejak itu, semua keraguan hilang. Ada sesuatu yang nyata, yang punya substansi, yang barusan lewat di depannya. Oke, jadi terornya sudah main fisik dan realitas. Tapi ternyata puncaknya kembali lagi ke suara. Raka nggak sengaja lihat papan pengumuman tua yang isinya jadwal bel sekolah. Di situ ada 3 jadwal, bel masuk, bel istirahat, bel pulang. Dan dia sadar sesuatu yang bikin darahnya beku. Apa itu? Ritme bel yang dia dengar dari tadi. Ting, tong, itu bukan ritme bel pulang, itu ritme bel masuk. Tunggu, ini artinya? Artinya berubah total. Ini adalah plot twist yang brilian. Selama ini kita mungkin berasumsi, sama seperti Raka, bahwa hantu ini marah karena dia belum pulang. Bel itu seolah-olah cara si hantu untuk mengusirnya. Mengusir ya? Tepat. Mengundangnya untuk ikut kelas. Gila, ini sih jauh lebih seram. Betul. Pelajaran akan segera dimulai, dan Raka adalah murid barunya. Ancaman yang tadinya terasa acak, sekarang menjadi sangat spesifik. Dan undangan itu jadi makin jelas. Tiba-tiba pengeras suara sekolah yang sudah karatan dan rusak itu berderit, lalu menyala. Ada suara serak, mulai mengabsen nama-nama murid. Nama-namanya aneh, Raka nggak kenal satupun. Lalu di ujung daftar absen itu, setelah jeda yang panjang, suara itu memanggil namanya dengan jelas. Raka. Disinilah ceritanya menjadi sangat personal. Ini momen yang paling mengerikan menurut saya. Setuju. Sebelumnya, terornya masih bersifat lingkungan. Suara aneh, koridor aneh. Raka bisa saja cuma orang yang apes berada di tempat yang salah. Tapi begitu namanya dipanggil, semua berubah. Entitas itu tahu siapa dia. Entitas itu menargetkannya secara pribadi. Wah. Dia bukan lagi sekedar pengamat, dia sudah resmi menjadi peserta. Ancaman itu sekarang punya alamat tujuan yang jelas, dirinya. Saya tebak setelah ini pasti semua jadi kacau balau kan? Setelah namanya dipanggil, apa yang terjadi? Tentu saja, itu adalah pemicu klimaksnya. Oke, jadi setelah namanya dipanggil, Raka refleks menoleh ke kaca jendela koridor yang gelap. Dan di pantulan kaca itu, dia melihat ada sosok samar berdiri di belakangnya. Oh tidak. Dia langsung putar badan, tapi koridor di belakangnya kosong.
Tidak ada siapa-siapa. Penggunaan pantulan itu horor klasik yang selalu berhasil. Kenapa? Karena itu bermain dengan titik buta kita, dengan ketakutan akan sesuatu yang ada tepat di belakang kita tapi nggak bisa kita lihat langsung. Konflik di otak ya. Betul! Ada konflik di otak kita antara apa yang mata kita lihat secara langsung, koridor kosong, dengan apa yang pantulan tunjukkan, ada sosok. Disonansi kognitif inilah yang menciptakan kepanikan murni. Dan saat Raka dengan panik melihat lagi ke pantulan kaca, sosok itu digambarkan menjadi semakin dekat. Tepat di saat itu, bel berbunyi lagi, tapi kali ini suaranya super kencang, tajam, persis di sebelah telinganya. Wow! Bersamaan dengan itu, pintu salah satu kelas di sampingnya terbanting menutup keras. Bam! Tanya melihat teror visual, sosok di pantulan, telinganya diserang teror auditori, bel yang memekakkan, dan tubuhnya dikejutkan oleh teror kinetik, pintu yang dibanting. Semuanya sekaligus. Semua indranya diserang sekaligus. Tujuannya adalah untuk membuatnya panik total, kewalahan, dan tidak bisa berpikir jernih. Ini adalah puncak dari semua eskalasi yang dibangun sejak awal. Terus, bagaimana Raka bisa lolos dari situasi ini? Ini bagian yang paling saya suka. Dia nggak melawan, nggak teriak minta tolong. Di puncak ketakutannya, dia malah melakukan sesuatu yang sangat pasrah. Gimana itu? Dia cuma menunduk, entah berdoa atau apa, lalu berbisik pelan. Maaf, saya pulang. Cuma itu. Kok bisa berhasil? Resolusi ini yang membuat ceritanya punya kedalaman. Tindakan Raka itu bukan perlawanan, tapi sebuah bentuk pengakuan dan permintaan izin. Ini sangat sejalan dengan banyak cerita rakyat atau folklore di mana penunggu atau roh penjaga suatu tempat itu nggak boleh ditantang, tapi harus dihormati. Ah, iya. Dia tidak mencoba mengusir mereka. Sebaliknya, dia mengakui keberadaan mereka dan dengan sopan meminta izin untuk meninggalkan teritori mereka. Ah, masuk akal. Jadi dia pada dasarnya bilang, oke, saya paham ini bukan jam sekolah saya, ini kelas kalian, maaf sudah mengganggu, saya izin pamit. Tepat, dan ternyata itu berhasil. Ini menyeratkan bahwa entitas di sekolah itu mungkin tidak sepenuhnya jahat. Mereka hanya terikat pada rutinitas mereka, pada kelas mereka. Mereka jadi berbahaya ketika ada yang mengganggu rutinitas itu. Jadi kuncinya dihormat ya? Raka selamat bukan karena dia lebih kuat, tapi karena dia akhirnya mengerti dan menghormati aturan main mereka yang tak terlihat itu. Dan mereka mengizinkannya pergi. Dan benar saja, setelah dia bilang begitu, semua fenomena aneh berhenti total. Belnya diam, koridor yang tadinya terasa panjang kembali normal, dan dia bisa lari keluar gerbang. Cerita ini ditutup dengan epilog yang pas banget. Besoknya, Raka cerita ke satpam sekolah. Satpamnya cuma diam mendengarkan, lalu di akhir dia bilang satu kalimat yang bikin merinding lagi. Kalau kamu dengar bel setelah pulang, jangan cari sumbernya. Karena kadang yang memanggil itu bukan guru. Kalimat penutup yang sempurna. Fungsinya ada dua. Pertama, sebagai konfirmasi bahwa apa yang dialami Raka itu nyata, dan bahkan sudah jadi rahasia umum bagi si satpam. Benar juga. Kedua, sebagai peringatan. Ungkapan bukan guru itu secara eksplisit menguatkan teori kita tadi, bahwa ada kelas lain dengan guru lain yang berlangsung setelah sekolah usai. Cerita Raka bukan lagi sebuah kejadian aneh satu malam, tapi bagian dari sebuah aturan yang sudah mapan di sekolah itu. Bikin bulu kuduk berdiri kan? Jadi, kalau kita rangkum, yang bikin naskah ini efektif itu bukan sekedar hantu atau penampakan. Bukan. Tapi cara penulisnya mengambil hal-hal yang sangat kita kenal, bel sekolah, koridor, absen kelas, lalu memelintirnya jadi sesuatu yang benar-benar asing dan mengancam. Pintar sekali cara membangun lapisannya, dari gangguan suara, lalu merusak persepsi ruang, dan puncaknya adalah ancaman yang menargetkan pribadi. Evolusi terornya itu yang jadi kunci. Dari ada yang aneh sama sekolah ini, lalu naik jadi hukum fisika nggak berlaku di sini, dan puncaknya adalah, oh tidak, hantunya tahu nama saya. Pergeseran itu ya? Transformasi ancaman dari yang sifatnya umum menjadi sangat personal, itulah inti dari kengeriannya. Oke. Sebelum kita benar-benar selesai, seperti biasa, ada satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Tentu. Naskah ini kan fokusnya ke pengalaman Raka yang dipanggil untuk masuk kelas. Tapi ada satu detail kecil yang terus mengganjal di pikiran saya. Coba Anda pikirkan lagi. Oke.
Saat suara di pengeras suara itu melakukan absen, ia sempat menyebut beberapa nama lain sebelum akhirnya memanggil nama Raka. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, siapakah nama-nama itu? Dan yang lebih bikin penasaran, apakah mereka semua pernah berhasil pulang seperti Raka?